Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara. Terima kasih terus bersama bergabung beribadah di tempat ini. Shalom, damai sejahtera. Pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh berkumpul, kita boleh sama-sama kembali lagi di tempat ini untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya mari saja kita semua satu dalam doa. Kita bawa ibadah kita pada saat ini, biar kuasa Roh Kudus bekerja, biar setiap kita dilawat dengan kuasa Roh Kudus yang datang. Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Kita berdoa saudara, mari semua mengangkat tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu, sepanjang hari Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah melindungi kami di tempat ini Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali terkumpul di tempat ini. Anak-anakmu di tempat ini, kami berdoa Tuhan. Kami datang mengucap syukur. Besar sebentar Tuhan kami akan membawa pujian kami. Kami akan bersorak-sorak, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sementara dalam perjalanan untuk datang di tempat ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini bersama-sama dengan kami di tempat ini memuji secara khusus berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam ibadah kami. Buat saudara jemaat Karis yang ada di rumah, kami berdoa Tuhan bagaimana Engkau bekerja buat kami di tempat ini. Roh Kudus-Mu tidak terbatas Tuhan untuk bekerja. Buat setiap mereka yang pada saat ini bersama bergabung dalam ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh teritorial, panah-panah iblis, panah-panah si jahat, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Buat setiap pribadi di tempat ini Tuhan, buat setiap pribadi-pribadi yang ada di rumah saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama sepakat kita katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Mulia, dan bersama-sama kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan melalui sorak-sorak kita, melalui tepuk tangan kita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan.
Yesus. Mari sama-sama pada saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan bersama-sama saudara. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Sebab hanya Dia yang layak dimuliakan. Kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari semua jemaat angkat suaramu. Sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus, kami datang bersyukur Tuhan. Kami datang menyembah Kau Yesus. Haleluya. Tuhan, sebab karena anugerah-Mu Bapa, sebab karena kasih-Mu Yesus, kami ada saat ini. Kami datang sembah Kau. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan hanya bagi-Mu. Kau yang layak disembah. Yang kami muliakan. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, kami buka hati kami. Kau isi dengan Roh-Mu yang kudus. Oh, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terpujilah Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu melimpah. Sampai saat ini Kau sertai kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Sikaralaba-ralaba-ralaba-ralaba, Yesus, sikaralaba-ralaba. Tempat ini seperti ini sudah kami beri pujian lawan dan kami menantikan kemuliaan. Haleluya. Juru selamat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Bapa. Kami berikan pujian penyembahan kami. Menyembah, bersyukur, berterima kasih Tuhan. Semuanya Kau yang layak disembah. Semuanya Kau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau suci, Engkau kudus Yesus Tuhan. Layakkan kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Ampuni kesalahan kami Bapa. Ampuni setiap pendengaran kami Yesus. Ampuni hati dan pikiran kami Bapa. Ampuni bahkan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami. Dan pada saat ini kami hanya mau menyenangkan Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Sebab satu-satunya Allah yang layak disembah dan dipuji hanya Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Kau saja
Datanglah Roh Kudus dan kami menunggu Engkau untuk bekerja di ruangan ini. Kami memberikan waktu dan kesempatan untuk Roh Kudus bekerja di hati kami. Segala tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia, pikiran-pikiran manusia hari ini dirubuhkan, dihancurkan dan kami tundukkan di bawah pikiran Kristus. Roh Kudus mengurapi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami isi dari kitab suci. Dan Roh Kudus menguatkan kami, memberikan kami hikmat dan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Berfirman atas kami dan Roh Kudus, selama firman-Mu disampaikan, Roh Kudus bekerja di ruangan ini. Bahkan untuk saudara-saudara kami juga yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Salam karis, salam kasih karunia. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang ketekunan. Ada yang tahu apa itu ketekunan? Tiap kali kalau saya bertanya pasti semua diam. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketekunan itu adalah di mana hati dan perasaan, pikiran kita itu fokus dengan sesuatu yang untuk kita mau kerjakan. Itu. Dan hari ini kita membahas tentang tekun mencari Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini engkau bisa percaya dengan Tuhan Yesus. Amin, engkau percaya? Saya juga percayakan hal itu. Tapi bagaimana dengan 5 tahun kemudian? Masih engkau percaya dengan Tuhan? Tidak ada yang tahu, kecuali diri kita sendiri. Hari ini engkau bisa melayani Tuhan. Tapi bagaimana dengan 1 tahun kemudian? Firman Tuhan katakan seperti ini, biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya banyak melihat banyak anak-anak muda, para pelayan-pelayan Tuhan, baik di gereja kita maupun di gereja tetangga, baik teman-teman pelayanan kita, mereka datang dengan berapi-api. Saudara-saudara bisa balik ulang ke tempat ini 2 tahun kemudian, apakah apimu masih sama? Tidak ada yang tahu. Karena banyak orang yang redup rohnya, karena banyak orang yang apinya hilang dan tinggal asap. Karena mereka tidak bertekun mencari Tuhan. Saya banyak melihat hal itu. Bahkan saya juga pernah mengalami hal itu. Hari ini kita bisa setia ikut Tuhan, tapi bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Bagaimana dengan 5 tahun, 10 tahun kemudian? Apakah kita masih bisa sama dengan hari ini? Saudara, ketekunan itu menjaga kestabilitas rohani kita. Kalau kita tidak tekun cari Tuhan, apa yang kau bangun sudah bertahun-tahun, itu semua runtuh. Melayani itu baik. Bahkan saya bisa katakan kau harus melayani Tuhan. Kau harus melayani Tuhan. Tapi ingat, Tuhan lebih tertarik dengan keintiman. Amin. Kau setuju itu? Tuhan tertarik dengan keintiman. Ke gereja itu baik. Kita masuk dalam persekutuan komunitas doa itu baik. Tapi Tuhan lebih mencintai keintiman dibandingkan dengan pelayanan. Keintiman itu terjadi ketika kita tekun mencari Tuhan. Kalau disuruh pilih antara melayani dengan keintiman, saya pilih keintiman dibandingkan pelayanan. Tetapi orang yang punya keintiman pasti melayani Tuhan. Dia pasti berapi-api. Dia pasti bersemangat. Entah orang lain menyembah, dia tetap menyembah. Entah yang lain berdoa, tidak berdoa, dia tetap berdoa. Itu orang yang punya ketekunan di dalam Tuhan. Gitu. Keintiman itu artinya begini. Saudaraku, saya berikan sebuah contoh keintiman. Artinya itu kita terkoneksi dengan Tuhan. Kau punya handphone semua? Punya handphone. Tersambung dengan wifi? Belum tentu. Ya kan? Punya data? Ya kalau tidak data, beli data. Gitu. Saudaraku, ketika handphone terkoneksi dengan wifi atau koneksi internet 24 jam non-stop, maka HP kita itu bisa mengakses banyak hal dari internet masuk ke handphone kita. Kalau kita punya jaringan internet, tapi handphonemu mau mahal semahal apapun saudara, kalau handphonemu tidak punya jaringan internet, sama dengan HP jadul. Percuma, ya kan? Merek apa handphonemu, tapi kalau tidak punya internet,
Temanmu cuma pakai Samsung J2, kok pakai iPhone? iPhone berapa di situ, ya kan? Tapi kau tidak punya internet. Temanmu asik Facebook, IG, main game. Kau cuma geser sana, geser sini. Ya kan, geser sana. Tidak ada internetnya. Saudara, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka banyak hal-hal yang bisa kita akses dari Tuhan. Kalau kita punya koneksi. Kita harus punya koneksi dengan Tuhan 24 jam. Saudara, jangan hanya sekedar kita melayani Tuhan, tapi kita tidak punya koneksi. Kualitasnya berbeda dengan orang yang punya koneksi, dengan yang tidak, saudara. Saya ajak kita semua untuk melihat satu kisah di dalam Alkitab, saudaraku, di dalam 2 Tawarit. 2 Tawarit pasal 11. 2 Tawarit pasal 11. Pasal 12, 2 Tawarit pasal 12. Saudara gini, kalau kita tidak punya akses dengan Tuhan, kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita bisa punya skill, kita bisa punya talenta, kita bisa punya kecerdasan di dalam pekerjaan, dalam gereja pelayanan, kita bisa melakukan ini dan itu, tapi saya mau katakan, Tuhan tidak menikmati dengan apa yang kau lakukan, kalau kau tidak terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa menikmati. Inti dari pelayanan, inti dari setiap pekerjaan kita, Tuhan menikmati. Pertanyaannya, apakah Tuhan menikmati apa yang kita lakukan? Tergantung kita terkoneksi dengan siapa. Kita lihat dulu kisah ini, saudara. Satu ayat ini akan menggambarkan tentang siapa Rehabeam dan akhir hidupnya. 2 Tawarit 12 ayatnya yang ke-14. Maaf tadi saya salah, itu ayat yang berbeda. 2 Tawarit 12 ayat 14. Yang sudah dapat kita akan baca sama-sama, saudaraku. 3, 2, 1. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Akhir hidup Rehabeam kurang bagus. Dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi gini, seseorang melakukan hal-hal yang kurang bagus dalam hidupnya bukan karena dia mau, saudara, tapi karena dia tidak terhubung dengan Tuhan. Sehingga ketika dia melakukan hal itu, Paulus katakan begini, aku melihat ke dalam diriku dan aku melihat ada 2 hukum yang terus berjuang. Ada hukum tentang kedagingan, yaitu hukum dosa, dengan hukum badani, hukum Allah. Rohnya yang menginginkan hukum Allah, tetapi dagingnya terus berjuang untuk melakukan dosa. Kenapa? Banyak orang yang lebih cenderung diperbudak dengan dosa karena dia tidak terkoneksi dengan Tuhan, saudaraku. Orang yang tidak sungguh-sungguh tidak dapat bertahan. Orang yang tidak bertekun di dalam Tuhan, dia tidak akan bertahan di dalam pencobaan. Bahkan dalam masa-masa kesesakan imannya akan kendor, saudaraku. Imannya kendor. Apa yang membuat Rehabeam tidak tekun mencari Tuhan? Saja kita semua untuk mundur satu ayat di pasalnya yang ke-11. Perhatikan, saudaraku, saya akan baca untuk saudara ayat ini. Awalnya Rehabeam itu dia orang yang tekun cari Tuhan awalnya. Kita lihat dulu di ayatnya yang ke-11. Saya bacakan, saudaraku. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Kita lompat di ayat 17. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan jejak Salomo. Perhatikan di ayat itu, saudara, di pasal 11, selama 3 tahun pemerintahan Rehabeam hidup sesuai dengan kakek dan papanya, yaitu Daud dan Salomo, sehingga Tuhan buat dia berhasil dalam kerajaannya. Masuk di ayat pertama, pasal 12, begini bunyinya, pasal 12, itu di sebelahnya, saudara. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Apa yang membuat Rehabeam sehingga dia tidak tekun lagi mencari Tuhan? Rehabeam meninggalkan Tuhan, ia melakukan yang jahat, ia tidak mencari Tuhan. Pada saat kerajaannya kokoh,
dengan satu alasan, zona nyaman. Ketika engkau sudah mulai nyaman dengan keadaanmu, Rehabeam nyaman dengan kekuasaannya, dia memperkuat 15 kota di Yehuda dan Benyamin, di Yerusalem, di sekitarnya. 15 kota dia perkuat. Dia bangun tembok besar-besar. Dan dia melawan Rehabeam, juga Tuhan buat menang. Sekalipun Yerobeam lebih banyak 10 suku Israel yang dipegang, sedangkan Rehabeam hanya 2. Tapi Tuhan membuat kerajaannya kokoh karena selama 3 tahun dia hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tapi sayang, tahun keempat dan tahun kelima dia mulai kendor. Dan Tuhan katakan, Tuhan memakai Mesir, Raja Sisak, untuk menghancurkan Yerusalem. Zona nyaman, saudara. Hati-hati dengan zona nyaman. Seseorang jatuh itu bukan ketika dia ada di bawah. Orang jatuh itu di atas, jatuhnya ke bawah. Pernah lihat orang di bawah jatuh ke atas? Tidak pernah. Hati-hati dengan kau nyaman. Saya perhatikan beberapa orang, kalau sudah nyaman dengan pekerjaan, sulit untuk berdoa. Kenapa? Saya capek pulang kerja. Itu. Kalau orang sudah nyaman dengan teman yang tidak takut akan Tuhan, sudah nyaman dengan teman, dengan pacar yang tidak takut akan Tuhan, pasti akan malas untuk datang ke gereja. Benar atau benar? Benar itu. Kalau orang sudah nyaman dengan main game, dengan hobi yang dia tekuni, dia akan malas untuk baca Alkitab. Betul? Betul. Kenapa? Nyaman. Kalau saudara sudah nyaman dengan masalah, pasti akan sulit untuk minta ampun. Betul? Nyaman. Sudahlah, nanti saja. Kalau saya mengingat-ingat masalahnya, bikin saya nyesek gitu. Akhirnya nyaman kita. Udahlah, nantilah Tuhan selesaikan. Tuhan akan selesaikan sebelum kita yang bertindak untuk selesaikan masalah. Waspada dengan promosi Tuhan. Seringkali orang jatuh karena promosi. Kita butuh skill, kita butuh mengupgrade kapasitas kita. Untuk apa, saudara? Ketika Tuhan memberikan kita berkat, kita tidak celaka dengan berkat itu. Kita tidak merusak berkat Tuhan, kita tidak merusak pelayanan, kita tidak merusak keintiman, kita tidak merusak pengurapan yang Tuhan percayakan atas kita. Asalkan kita mau tekun mencari Tuhan. Jangan tinggi hati ketika kita mendapatkan promosi. Waspada ketika engkau merasa baik-baik saja dengan rohanimu. Padahal sebenarnya rohanimu tidak baik. Saudara, saya selalu berkata kepada saudara, kepada kita jemaat Tuhan, kau bisa lihat belakangmu? Tidak bisa. Siapa yang lihat belakangmu? Teman main di belakang. Sebab itu kita butuh koreksi. Amin. Kan aneh, kita jalan santai, kita menganggap kita ini ganteng, kita cantik, tai ayam ada di pipi. Kau bisa lihat? Tidak bisa. Siapa yang lihat? Orang yang di depanmu. Kan gitu. Kita asik-asik jalan ke mall dengan pakaian rapi, jam, kalung, anting lah, cewek, laki-laki ada juga pakai anting. Tapi di belakang robek bajunya. Siapa yang bisa lihat? Tidak bisa dilihat, saudara. Orang di belakang kan tegur. Dan orang dari belakang tegur dia, bro, sis, baju mau robek. Kadang kita marah. Apa kau? Kan gitu. Padahal kita menegur yang baik. Saudara, kita tidak bisa lihat belakang kita. Kita butuh orang lain untuk kita bisa menerima koreksi. Untuk apa tujuannya? Memperbaiki kelakuan. Gini, jangan tunggu semua berantakan. Jangan tunggu semuanya hancur baru kita mau pergi konseling untuk memperbaiki kondisi rohani kita. Jangan tunggu semua hancur baru cari Tuhan. Justru masih, kalau kau rasa-rasa sudah ada sedikit serpihan-serpihan, kok saya jadi malas-malas, cari Tuhan. Cari gembalamu, cari kakak rohanimu, konseling, selesaikan. Perbaiki semua apa yang harus diperbaiki, jangan menunggu. Menunggu itu zona nyaman, saudara, ya kan? Saudara pernah lihat pemain bola? Yang satu kesana kemari, 8 pemain, yang satu cuma duduk tunggu bola di depan. Nyaman, kenapa? Tidak mau capek. Tunggu nanti kalau ada bola baru kasih gol. Tidak seperti itu. Butuh perjuangan, saudara, untuk kita meraih kemenangan. Amin. Jadi kemerosotan iman, kehilangan api, kehilangan semangat, karena kita tidak tekun cari Tuhan. Karena kita tidak tekun, saudara. Ini yang membuat Daud itu selalu dia bisa lepas dari masalah, dapat tantangan, dapat persoalan, dia lepas dari persoalan. Karena dia melakukan apa yang pernah dia lakukan di padang, di saat orang lain tidak ada. Dia tetap berdoa, saudara. Dia cuma dengan kambing
kambing domba. Alkitab tidak jelas memperjelaskan 2 atau 3, cuma bilang 2 atau 3, entah 2 entah 3 itu. Dia tetap mainkan kecapi, menyembah Tuhan. Orang lain tidak lihat saudara. Tapi begitu dia jadi raja, dia mengalami kesulitan, ya kan? Dia tetap berdoa, dia tetap cari Tuhan. Dikatakan ketika 120 dia punya prajurit mau serang dia, ketika orang Filistin menawan istri anak-anak mereka, dan dia punya prajurit mau lempar dan mau bunuh Daud, apa yang Daud lakukan? Firman Tuhan katakan, dia memperkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan saudara. Di masa kesesakan cari Tuhan. Jangan kau cari temanmu. Jangan kau cari pacarmu. Apa yang dia bilang? Sabar. Itu bukan jawaban. Jawaban itu dari Tuhan. Ya kan? Seringkali kita kan dengar seperti itu. Teman curhat, apa yang bisa kita jawab? Kita hanya bisa bilang sabar. Apa itu jawaban? Bukan. Kau mau dapat jawaban dari masalahmu? Tuhan. Cari Tuhan. Jangan seperti Rehabeam. Dia kehilangan keintimannya dengan Tuhan. Gini saudaraku. Iblis itu menggunakan hal-hal yang nyaman. Hal-hal duniawi untuk membuat kita meninggalkan kenyamanan kita di dalam Tuhan. Membuat kita terpisah dari komunitas kita, terpisah dari gereja, membuat hubungan kita dengan Tuhan putus. Iblis pakai hal-hal dunia. Ketakutan itu penting. Saya akan bagikan kepada saudara beberapa ayat firman Tuhan mengenai tentang ketakutan. 2 Petrus pertama ayat yang kelima. Saya ulangi 2 Petrus pasal pertama. Ayatnya yang kelima, 6 dan 7. Ketakutan itu membuat kita tetap terkoneksi dengan Tuhan saudaraku. 2 Petrus pasal pertama ayat 5, 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara, saya jelaskan begini. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Murni dari iman. Kita diselamatkan karena iman karena kasih karunia. Tapi ingat, untuk menjadi orang Kristen yang kuat dalam menghadapi tantangan, kau tidak cukup hanya dengan iman. Kau butuh 7 komponen ini. Dan salah satunya ada ketekunan. Kalau kau bilang saya percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan Tuhan, kau mengalami masalah, masih kau percaya dengan Tuhan? Belum pasti. Kau butuh ini. Kau butuh 7 komponen, salah satunya ini. Ketekunan. Kalau kita mundur di ayatnya keempat dibilang begini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Itu janji Tuhan. Untuk apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan kamu. Kita butuh 7 komponen ini untuk melepaskan kita dari hawa nafsu dunia. Dan kita menggunakan kodrat ilahi Tuhan. Itu harus kita lakukan. Saudara begini, untuk biar kita tetap teguh dalam panggilan dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, iman kita harus benar. Iman kita harus benar. Iman yang benar itu yang seperti ini saudara. Ditambahkan dengan kebajikan, tambahkan dengan ketekunan, ditambahkan dengan penguasaan diri, ditambahkan dengan kasih. Kalau iman kita tidak punya 7 komponen ini, itu bukan iman. Kita buta-buta ikut Tuhan. Ikut Tuhan tidak buta-buta saudara. Iman itu dapat melihat hal yang ada di depan, sekalipun belum datang. Itu iman. Kadang kita ragu dengan Tuhan. Kita tidak mau jalan dengan Tuhan, karena iman kita tidak benar saudara.
Terus dikatakan tekun, tekun dalam hal apa? Gitu. Kita bertekun dalam hal apa dulu ini? Yakobus pasal 1 ayat 25. Ini harus kita lakukan saudara untuk kita bertekun. Kan ditanya, nanti dibilang tekunnya tekun apa ini? Gitu. Harus jelas dulu kita bertekun dalam hal apa. Yakobus pasal pertama, pasal 1 ayatnya 25. Oke, saja kita semua untuk baca sama-sama ayat ini. Yakobus pasal 1 ayat 25. Sudah dapat? Tunggu teman yang lain ya. Yakobus pasal 1 ayat 25. Oke, kita baca 3, 2, 1. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara begini, kau harus bertekun di dalam baca firman. Dikatakan kau bertekun dalam meneliti hukum yang memerdekakan. Apa itu hukum yang memerdekakan? Firman Tuhan. Engkau baca, bukan sekedar baca, engkau teliti. Apa maksud dari ayat ini? Untuk siapa ayat ini? Yang jelas bukan untuk orang lain, untuk kau ketika kau baca. Itu. Jangan sebentar kau baca, yang enak-enaknya, berkat-berkatnya untuk saya. Begitu dikatakan yang agak tegas, agak keras, oh bukan ini, kayaknya temanku. Itu. Semua ini untuk kita. Gitu. Gini, saudara, kau tidak cukup hanya kau datang hari Minggu, kau dengar firman, bahkan tidak ada yang catat firman yang disampaikan. Saya kalau pergi khotbah, saya kalau dengar khotbah, mau khotbah di YouTube, khotbah gembala teman saya diundang bukan jadi pembicara, hanya sekedar diundang untuk dengar khotbah, saya bawa buku, saya catat ayat, saya catat kata-katanya, saya catat firman. Kenapa? Saya tahu ketika firman disampaikan itu untuk saya, bukan untuk orang di sebelah saya. Saya catat, pulang renungkan. Itu dikatakan meneliti hukum. Baca. Wah, saudara, kau tidak cukup hanya sekedar datang Minggu, kau dengar, kemudian di rumah Senin sampai Sabtu, kau buka YouTube dengar khotbah, itu pun khotbah TikTok yang hanya sepotong 1 menit, terus kau katakan saya dapat iman. Tidak ada iman di situ, saudara. Iman 100% muncul ketika engkau sendiri baca Alkitab. Karena Tuhan mau bicara dengan kau, lihat firman itu. Bukan saya katakan dengar khotbah di YouTube tidak ada imannya, tapi hanya berapa persen. Sedangkan Tuhan mau bicara dengan kau secara pribadi ketika kau baca sendiri di rumahmu, di saat tidak ada orang. Itu lebih kuat. Lebih kuat powernya saudara. Lebih kuat imannya karena Tuhan sendiri mau bicara dengan kau lewat Alkitab. Jangan malas-malas baca Alkitab. Bukan cuma dibaca, diteliti. Firman dibaca, diteliti, dilakukan, maka dikatakan kita akan disebut orang yang berbahagia. Berbahagia dalam hal apa? Saya bagikan, saya lanjuti di ayatnya, Ibrani 10 ayat 35. Kita akan disebut orang yang berbahagia, tapi lihat dulu ayat ini. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Saya bacakan saudaraku. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ternyata ada orang yang melepaskan kepercayaan imannya dengan Tuhan. Makanya kitab Ibrani ditulis. Janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantimu. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Banyak orang melakukan kehendak Allah waktu pertama dia dipanggil Tuhan, pelayanan ketika dia bertobat, tapi 10-20 tahun kemudian dia kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena Anda bertekun. Lakukan kehendak Tuhan bukan hanya 1 tahun. Lakukan kehendak Tuhan bukan hanya hari ini saudara, setiap hari selama kita hidup. Ketika kita dikatakan engkau berbahagia dalam hal apa? Dikatakan ketika engkau sudah selesai, engkau menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku, apa yang dijanjikan Tuhan begitu
Bukan nanti kita mati masuk surga. Engkau di bumi, kita di bumi menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam pelayanan. Itu janji Tuhan saudara. Kalau cuma sekedar mati langsung masuk surga, enak kita. Masalahnya kita mati belum masuk surga, masih di bumi kita. Masih panjang, ada 50 tahun lagi, 40 tahun lagi masih hidup. Kalau kita tidak bertekun, kita kehilangan semua apa yang kita sudah bangun selama bertahun-tahun. Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayatnya kedua. Saya bacakan saudaraku. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Bukan hanya bertekun baca firman, bertekun di dalam doa. Sebagai pertama kali bagaimana engkau dipanggil Tuhan, engkau tekun dalam doa. Sampai sekarang mari kita berdoa, terus dan berdoa. Doa melepaskan kita dari kesesakan. Doa menjadikan kita lebih sabar. Di dalam doa ada sukacita dan ada pengharapan. Jadi kita disuruh bertekun baca firman, meneliti. Kemudian kita bertekun, berdoa. Kemudian kita bertekun dalam hal apa lagi? Kisah Rasul pasal 4. Coba salah seorang bacakan. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 44. Kita harus bertekun dalam hal apa? Pengajaran, rasul-rasul atau pemuritan. Bertekun dalam persekutuan orang percaya. Saudara gini, saya melihat dan saya terus memperhatikan, baik kita semua di dalam karis maupun orang-orang yang di luar yang saya temui, orang yang mengikuti pemuritan, kualitas karakternya beda. Orang yang ikut pemuritan di gereja lokal, pengurapannya beda dengan orang yang tidak dimuridkan. Kita pergi masuk dalam persekutuan, kamu bisa memperhatikan, kita bisa melihat orang. Kita datang bukan untuk meneliti, bukan untuk memperhatikan. Tapi ketika kita melihat orang, kita akan melihat bahwa pengurapan dia dengan pengurapan orang yang dimuridkan itu berbeda saudara. Kualitas rohaninya beda. Saya ngomong dengan waktu kita pelayanan di sana, saya ngomong dengan tim musik. Saya bilang, bro, kalau skill kita kurang bro, banyak yang punya lebih tinggi skillnya daripada kita main musik. Tapi untuk pengurapan kita tidak kurang dari mereka. Kita tidak kurang masalah pengurapan. Kenapa? Kita masuk dalam pemuritan. Maaf, saya bukan mau merendahkan yang lain. Tapi memang itu kenyataan. Kalau kita dimuridkan, kita punya knowledge yang bagus. Kita punya karakter. Kenapa? Di dalam pemuritan karakter yang tidak baik semua dipangkas. Di dalam pemuritan kita bisa tersinggung satu dengan yang lain. Kenapa? Karena semua di situ dikupas. Pemuritan itu mengubah karakter yang lama menjadi karakter yang baru. Mengubah kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Itu yang dinamakan kodrat ilahi. Kapan kodrat ilahi turun sama kita? Ketika kita masuk dalam pemuritan. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun saudara. Gitu. Ya kita kan beberapa bulan ini belum ada pemuritan. Tapi saya akan buat itu. Saya sudah janji pada waktu itu dengan kamu. Begini, terakhir saudara. Terakhir, kita bertekun dalam hal apa? Galatia 6 ayat 9. Salah seorang bacakan. Galatia 6 ayat 9. Jangan bosan untuk buat baik. Gini, tapi saya sudah buat baik dengan dia, tetapi dia tidak balas dengan yang baik. Gini, kebaikan kita Tuhan akan balas lewat orang yang baik. Ketika engkau melakukan hal yang baik kepada orang yang tidak baik dan dia tidak balas, tidak apa-apa.
Artinya dia bukan orang yang baik yang Tuhan pakai untuk memberkati kau. Lakukan saja, Tuhan akan pakai orang lain untuk memberkati engkau. Jangan jemu-jemu. Kenapa jangan jemu-jemu? Ada waktunya engkau akan malas untuk berbuat baik. Ada waktunya engkau akan tidak bisa berbuat baik. Selagi masih ada waktu, lakukan kebaikan. Tapi, jangan pakai tapi. Itu seringkali kita kalau mau bikin kebaikan masih ada tapinya. Jangan pakai tapi. Tapi kan dia punya utang dengan saya belum dibayar. Oh, sudah berkati saja dia. Tapi kan dia sudah begini. Jangan, tetap kau berkati. Itu dikatakan jangan jemu-jemu. Berkati semua orang. Apa yang akan terjadi ketika kita terus tekun di dalam hal ini? Ini yang terakhir sekali, Roma 5 ayat 4. Saya akan tutup dengan ayat ini. Silakan, salah seorang. Saya minta antara dua laki-laki yang ada di tiga. Silakan. Siapa yang baca laki-laki? Roma pasal 5 ayat 4. Saya tutup dengan ayat ini. Itu dia. Engkau akan mengalami pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Ketika engkau terus bertekun di dalam doa, engkau bertekun di dalam firman, engkau bertekun berbuat baik, engkau bertekun di dalam pengajaran Rasul, engkau tekun di dalam pujian penyembahan, engkau akan tahan uji. Ingat apa yang engkau ucapkan kayak gini. Saya mau setia dengan Tuhan. Tuhan uji tuh kesetiaanmu. Tuhan saya mau sabar. Tuhan uji kesabaranmu. Jadi jangan kaget. Kau bangun pagi, kau berdoa, Tuhan saya mau sabar. Wah, Tuhan kirim orang yang akan buat kau jengkel. Kenapa? Diuji. Gitu. Tuhan hari ini saya tidak mau pelit. Wah, ketemu orang dengan orang kau, minta dulu uangmu. Katanya sudah tidak mau pelit. Begitu diminta, tidak ada uangku. Padahal ada uangnya, 20.000 di kantong. Semua apa yang kita ucapkan itu akan diuji. Semuanya akan diuji. Kesabaran kita akan diuji, pelayanan kita akan diuji. Dan hanya orang yang bertekun akan tahan uji. Ketika dia sudah tahan uji, maka dia akan mengalami pengharapan. Ingat, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya akan minta kamu untuk berdoa, saling mendoakan pada saat ini. Karena laki-laki bisa bertiga nanti gabung, perempuan pilih satu-satu. Tapi saya akan berdoa dulu untuk kamu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur. Roh Kudus, Engkau tidak terbatas dalam kehidupan kami. Engkau menyelidiki setiap hati. Engkau berikan kami gairah, semangat, pewahyuan, hikmat dan pengertian. Dan Kau menuntun kami di dalam doa. Hari ini Tuhan, Kau berikan kami kekuatan yang baru. Kau berikan kami semangat yang baru. Kau berikan kami pengurapan, bahkan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan terjadi. Dan pengurapan itu turun atas kami dan kami bertekun di dalam Engkau untuk terus mencari kebenaran-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Roh Kudus akan menggerakkan engkau untuk siapa pasangannya akan engkau berdoa. Silakan. Karena laki-laki cuma 3, laki-laki gabung saja 3 orang. Jangan teman yang sama-sama datang tadi, minimal orang yang tidak sama-sama dengan kamu datang tadi yang kamu berdoakan. Yang adik kakak jangan adik kakak. Ayo silakan. Yang di belakang mungkin bisa keluar ke depan biar tidak dempet-dempetan kamu di belakang. Sebelum kamu berdoa tanya dulu namanya kalau belum kenal. Ini satu ya? Ayo berempat saja. Sudah lama kan kita tidak saling mendoakan. Pas sekarang kamu jadi bingung lagi.
lain bisa langsung mulai saja.
di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kami bersyukur karena Roh Kudus bekerja dalam kami secara pribadi. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau baik dan Engkau sungguh dan selalu baik atas kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, teman Tuhan silakan duduk.